Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran kepengurusannya. Yang terhormat para hadirin Bapak dan Ibu peserta sosialisasi persiapan visitasi tahap 4 oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini pada kegiatan sosialisasi persiapan visitasi tahap 4 oleh Ban SM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan sekaligus membuka acara. Ketiga, penyampaian materi-materi. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi MM. Kepada Bapak Abdul Hadi kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, bisa ditangkap? Ya, Pak. Bisa didengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat kami di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Kalimantan Timur, saudara sekretaris dan para anggota, serta staf kami yang kami banggakan, serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau Madrasah yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, yang insya Allah pelaksanaan daripada visitasi itu akan dilaksanakan sekitar pertengahan Oktober nanti. Masih ada waktu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum melengkapi dokumen untuk segera dilengkapi, dan orientasi kita adalah bagaimana kita meningkatkan mutu. Kalau kami adalah bagian eksternalnya saja, internalnya adalah Bapak dan Saudara sekalian, melayani anak-anak kita yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur ini. Saya melihat ada daerah-daerah yang remote area, yang daerah jauh dari perkotaan dan sebagainya. Itu adalah kewajiban kita semuanya dalam upaya sekali lagi melayani anak-anak kita. Saudara sekalian, saya mohon maaf saya tergabungnya tadi agak terlambat. Saya mengikuti webinar tentang sistem pendidikan nasional Pak Kukuh. Bagus sekali. Dan mudah-mudahan masih langsung nanti gabung. Bapak dan saudara sekalian, sosialisasi ini adalah langkah awal, ya, langkah awal dari proses 8 langkah akreditasi yang akan kita lakukan. Dan sosialisasi ini sudah kesekian kalinya gitu. Saya kira Bapak dan saudara sekalian sudah memahami ini, dan nyatanya sebahagian besar sudah mengisi dia, ya, upload dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu,
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak dan saudara sekalian, bahwa tujuan sosialisasi ini tiada lain, pertama adalah menjelaskan, ya, sekali lagi menjelaskan IASP dan pelaksanaan kaderisasi pada tahun berjalan pada saat ini pada sekolah dan madrasah. Ya. Tidak apa-apa diulang-ulang, ya, tidak apa diulang-ulang. Kami memang berharap di sekolah-sekolah itu sudah memahami semuanya sehingga tidak terkendala. Dan sosialisasi untuk yang terakhir ini sengaja kami letakkan dalam metode luring, kunjungan langsung ke sekolah. Kita memang bervariasi, ada sekitar 90 sekian itu yang daring, ya, dari 183, dan hampir 50-50 kita lakukan luring. Dan yang terakhir ini kita lakukan dengan kunjungan langsung, yaitu luring. Saudara sekalian, yang kedua adalah menjelaskan penggunaan Sispena. Dan Sispena nanti Mas Wawan beserta timnya, Mas Adit, akan menjelaskan hal itu, dan itu nanti media, ya, media kita semuanya untuk nanti berdiskusi untuk memahami itu. Dan memberitahukan pada sekolah-sekolah ketika untuk mengisi evaluasi diri sudah dilakukan, dan data isian akreditasi melalui Sispena. 3 hal itulah, dan insya Allah berdasarkan data yang kita teliti dari tim IT kami, sebahagian besar sudah melakukan itu, sehingga silakan disempurnakan kalau kurang sempurna. Nanti akan dipandu dan diberi penjelasan lebih lanjut oleh Mas kita, yakni Mas Wawan dan Mas Adit dalam hal ini. Bapak dan saudara sekalian, yang kedua, ikutilah kegiatan ini dengan seksama, ya, dengan tuntas. Kalau ada kurang jelas ditanyakan, sehingga proses daripada akreditasi nanti berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pada gilirannya nanti, dan kita akan menugaskan langsung asesor-asesor kita setiap sekolah 2 orang dalam rangka visitasi ke daerah-daerah atau sekolah dan madrasah yang Bapak dan Ibu emban pada saat ini. Selamat mengikuti kegiatan ini, dan selamat terpilih dari sekian banyak sekolah madrasah yang belum sempat divisitasi secara langsung, tetapi Bapak dan Ibu sekalian terpilih untuk itu, dan ini memang skala prioritas yang kita maksud ini. Untuk itu ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan seksama, dengan tuntas, dan sekali lagi orientasi kita harus sama dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, kepada anak didik kita yang tercinta. Anak didik kita yang tersebar di provinsi ini, ada yang di daerah-daerah pinggiran, akan ada di daerah remote area. Itu perlu perhatian kita semuanya, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Hanya kepada Allah lah senantiasa kita berdoa untuk anak-anak kita tercinta, ya, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jerih payah kita semuanya, baik Bapak Ibu yang langsung di lapangan, kami yang ada di provinsi ini, mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah SWT. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi selaku Ketua BAN SM Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu penyampaian materi-materi. Materi pertama akan dipandu oleh salah satu pengurus BAN SM Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Dr. Randes Kukuh MPD. Kepada Bapak Kukuh kami persilahkan. Terima kasih Mbak ini, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan sosialisasi akreditasi tahap yang keempat. Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Pak Abdul Hadi bahwa untuk sosialisasi ini untuk yang sudah kesekian kalinya, karena di BAN Kaltim ini jadi sudah melaksanakan baik secara daring itu sudah lebih dari 3 kali. Jadi ini kemudian yang luringnya ada sekali, yang masing-masing datang ke kabupaten kota. Mudah-mudahan Bapak Ibu itu sudah mengikuti semua tahapan itu. Dan sekarang puncaknya menjelang Bapak Ibu itu divisitasi, maka ini ada sosialisasi yang terakhir bagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekalian merupakan ini tahap yang keempat. Izinkan saya share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini panduan dari kegiatan visitasi nanti yang akan Bapak Ibu lakukan sesuai tahap-tahapannya. Jadi nanti akan kita bahas tentang mekanisme visitasi akreditasi sekolah madrasah tahun 2022 yang akan kita laksanakan di minggu kedua dan ketiga bulan Oktober. Tujuannya Bapak Ibu ini memberikan pedoman standar, mekanisme dan proses akreditasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci, teratur, terdokumentasi dan terukur. Kemudian yang ketiga, menjelaskan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab dan wewenang pihak-pihak yang terkait dengan akreditasi. Sedangkan yang keempat, menjamin objektivitas pelaksanaan kinerja dan hasil akreditasi. Nah, tahapannya di dalam pelaksanaan akreditasi tahun 2022 ada 8 langkah tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua, yaitu 1, itu adalah sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Untuk sosialisasi yang IASP itu sudah dilaksanakan beberapa kali tahapan karena waktu itu jumlahnya sampai 700 lebih gitu loh. Maka dibagi beberapa ini. Itu khusus untuk memahami instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020. Nah, saat ini kita akan membahas tentang alur dari pelaksanaan itu. Jadi termasuk yang saat ini adalah tahap yang pertama, langkah yang pertama yaitu sosialisasi. Kemudian yang kedua nanti asesmen kecukupan, sasaran akreditasi. Nah, asesmen kecukupan siapa yang lakukan nanti? Ini adalah asesor, akan melihat data Bapak melalui Sispena itu apakah layak untuk divisitasi atau tidak. Kemudian yang ketiga, visitasi sekolah. Ini bagi sekolah yang layak divisitasi dan memenuhi kriteria. Bagaimana bagi yang tidak? Nanti akan di surat dari BAN pemberitahuan bahwa Bapak Ibu satuan pendidikannya tidak layak. Tapi mudah-mudahan dengan sosialisasi yang beberapa kali itu sudah memahami semua sehingga dari peserta ini bisa ikut divisitasi semua. Harapan kami adalah. Kemudian yang keempat, validasi proses.
Jadi setelah visitasi nanti akan divalidasi proses dan hasil visitasi sesuai standarnya tidak. Resortnya melaksanakan sesuai prosedurnya apa tidak, nanti divalidasi. Nah, setelah divalidasi ada lagi verifikasi hasil validasi. Langkah-langkah ini dipastikan untuk supaya di dalam pelaksanaan akreditasi benar-benar sesuai SOP-nya. Kemudian langkah yang keenam, penetapan hasil. Dari hasil verifikasi, hasil validasi, dan penyusunan rekomendasi ini sudah sesuai semuanya, nanti akan ditetapkan hasilnya. Kemudian ada rekomendasi baik untuk satuan pendidikan atau untuk pihak-pihak terkait, mungkin adalah dinas pendidikan, kabupaten, kota ataupun provinsi, dan kantor Kemenak kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian yang ketujuh, pengumuman hasil. Jadi setelah ditetapkan, SK-nya nanti diumumkan bahwa sekolah Bapak Ibu sudah terakreditasi dengan kriteria ya sesuai dengan hasilnya. Baru nanti yang terakhir adalah penerbitan. Jadi sertifikat. Jadi ini langkah dari ini. Nah, saat ini kita menuju langkah ke-8. Kalau kita lihat diagram alirnya jadi ini. Satu, sosialisasi, assessment ini. Nah, kelayakan ini nanti yang langkah kedua ini kan melihat sekolah Bapak itu ini adalah layak divisitasi atau tidak. Nah, kalau tidak, Bapak Ibu diberi ini surat. Kemudian kalau layak, maka divisitasi, baru jalan. Kemudian di antara 8 langkah itu ada 8. Ini nggak bisa ini, nggak semua bisa. Ada yang bocor ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ketika sudah diumumkan. Nah, ini nanti ada langsung kan diterbitkan sertifikat. Tapi ini ada jeda waktu sekitar 14 hari. Itu untuk mengajukan keberatan bagi sekolah yang tidak sesuai penilaian atau pengumuman itu. Misalkan kalau ketinggian, sekolah saya itu tidak layak A, kok dapat A. Nah, Bapak boleh protes. Tapi selama ini belum ada. Karena kalau sudah terakreditasi A, nanti tidak dapat bantuan apa-apa. Kantornya masih kurang, misalnya rombelnya, ruang kelasnya juga masih belum cukup. Nah, itu kan tidak diberi bantuan. Nah, kalau ketinggian A, tapi sampai saat ini belum pernah ada yang ketinggian itu loh. Terus protes ini. Nah, biasanya yang mengajukan keberatan, yang sekolahnya itu menganggap A, ternyata hasilnya B. Atau sekolahnya itu B jadi C. Atau A gemuk, ternyata A kurus. Ini boleh. Jadi sekolah punya hak untuk mengajukan keberatan. Tapi ya ini harus secara tertulis. Jadi kalau merasa keberatan, silahkan ajukan nanti ke Ban SM provinsi. Jadi nanti akan diproses, kemudian akan ditelaah lagi, akan dianalisis lagi dari hasil-hasil ini, visitasi sama data-data yang Bapak. Nah, andaikan hasil penelaahan itu ini bisa jadi nanti sekolah Bapak divisitasi ulang. Kalau nanti sudah divisitasi ulang, nah baru nanti ini lagi kembali ke sana lagi. Tapi kalau tidak, ternyata keberatan setelah dinilai tetap dan sekolah terima ya berarti tidak, berarti larung diterbitkan. Jadi ini punya hak. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah diumumkan, cepat-cepat segera kalau keberatan. Tapi kalau Bapak Ibu itu, sekolah itu sebagai kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah, kalau jadi merasa keberatan tapi tidak mengajukan, hanya secara lisan ngomong dengan tetangga sekolah atau apa, ya tidak kami proses, maka harus tertulis nanti. Ini tahapan yang nanti. Tapi yang sekarang ini nanti akan jadi kemudian pelaksanaan akreditasinya itu langkah ketiga, visitasi ke sekolah. Langkah satunya tadi sosialisasi,
Kemudian yang kedua asesmen, ternyata sekolah Bapak nanti setelah di asesmen kecukupan oleh asesor ternyata, maka lanjut ke langkah yang ketiga. Apa saja langkah ketiga itu? Nah, tujuannya dari visitasi itu mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi. Ini tujuannya, jadi mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif. Jadi Bapak Ibu punya data yang sudah dimasukkan di Sispena, nah itu diverifikasi, diklarifikasi dari asesor ya. Ruang lingkupnya siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama itu adalah Ban SM Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, asesor. Asesornya nanti ada 2 orang. Asesor 1 sebagai ketua, yang kedua itu sebagai anggota. Jadi 2 asesor. Kemudian yang ketiga, sekolah atau madrasah. Dalam hal ini ya sekolah Bapak Ibu. Jadi ini yang nanti ruang lingkupnya yang terlibat di dalam kegiatan visitasi ini. Kemudian tanggung jawab dan wewenang. Ban SM Provinsi itu memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor melalui Sispena. Kemudian apa asesor yang ini? Nah, asesor ini nanti kan berhubungan dengan sekolah melaksanakan visitasi, yaitu kunjungan ke sekolah atau madrasah. Kemudian memasukkan data hasil visitasi pada Sispena, kemudian mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan menandatangani secara digital pada Sispena. Kemudian yang keempat, melaporkan hasil visitasi kepada Ban SM melalui Sispena. Nah, ini tidak perlu nanti salinan dokumen cetak, tapi kalau asesor itu menghendaki juga tidak apa-apa. Ini tidak ada kaitannya dengan Bapak dan Ibu yang sekarang ini hadir ini. Kemudian menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasah melalui Sispena. Itu tugas daripada asesornya. Lalu bagaimana kepala sekolah atau madrasah menerima asesor dalam melaksanakan visitasi? Kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik. Nah, dokumen-dokumen ini silahkan semua dokumen yang dimiliki dari sekolah disiapkan. Supaya nanti ketika diklarifikasi tidak sulit untuk mencarinya. Nah, oleh karena itu silahkan didokumenkan berdasarkan ya file-file yang sudah. Nah, Bapak Ibu kan sudah memasukkan di Sispena. Nah, itu tidak semua data akan masuk di Sispena. Oleh karena itu, Bapak Ibu secara fisiknya juga bisa disiapkan. Misalkan perangkat pembelajaran yang dimasukkan di Sispena kan tidak semuanya. Dan nanti asesor ketika datang ke sekolah, nah itu bisa meminta semua dari perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah. Gitu loh. Kemudian dokumen-dokumen lain juga silahkan itu, misalnya laporan dari manajemen sekolah itu. 3 tahun terakhir laporan keuangan misalnya kan. Ya silahkan jadi disiapkan sehingga ketika saatnya visitasi tidak terlalu ini susah mencarinya. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan asesor bertanya pada warga sekolah madrasah sesuai dengan pilihan asesor. Siapa saja yang ditanyai atau diwawancarai tadi? 1 itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian perwakilan guru, perwakilan murid, kemudian bisa jadi nanti perwakilan dari orang tua murid, kemudian komite, kemudian dari tendik gitu. Jadi semuanya nanti akan dimintai keterangan. Kemudian yang keempat, mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui Sispena. Jadi nanti akan ada ini berita acara yang secara online Bapak Ibu isi. Kemudian yang kelima itu mengisi kartu kendali proses visitasi
dan menandatanganinya secara digital melalui Sispena. Kartu kendali ini jadi Bapak Ibu nanti diisi setelah visitasi selesai. Jadi jangan sebelumnya, karena ini akan melaporkan jalannya visitasi yang dilakukan oleh asesor itu loh. Bapak akan mengisi dan asesor tidak perlu tahu isi dari kendali ini, kartu kendali ini. Jadi ini hanya pihak sekolah saja. Jadi itu dari sekolah kemudian. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan yang visitasi ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua yaitu luring. Lalu apa saja langkah-langkahnya? Nah, asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan. Nah, surat tugas nanti ketika datang ke sekolah, nah nanti akan menyerahkan ke Bapak surat tugasnya. Nah, dokumennya yang melalui Sispena, nah asesor nanti sudah mempelajari dulu. Kemudian yang kedua, masing-masing asesor mengisi fakta integritas dan menandatangani secara digital pada aplikasi Sispena. Kemudian asesor menelaah, mempelajari indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif atau IPR, kemudian dia daftar isian akreditasi dan dokumen sekolah atau madrasah yang akan divisitasi melalui Sispena. Tadi sudah saya sebutkan, yang C ini data tidak semuanya bisa masuk karena dibatasi kapasitasnya. Maka jadi ada beberapa ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunggah itu. Maka yang lainnya yang belum diunggah silahkan jadi nanti disiapkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan secara digital siap dimasukkan aja di Google Drive. Jadi nanti tinggal melihat di Google Drive-nya. Kemudian yang D, keempat, asesor melaksanakan visitasi ke sekolah madrasah. Kemudian yang ke E, asesor menunjukkan surat tugas asesor kepada kepala sekolah. Jadi itu bukti bahwa dia memang mendapatkan tugas dari. Kemudian yang F, sekolah madrasah menjelaskan profil sekolah. Nah, ini nanti kan ada pertemuan awal ya. Jadi ketika asesor 2 datang, nanti ada pertemuan awal. Jadi ada Bapak Ibu guru, tendik, gitu. Kemudian kepala sekolah. Nah, disitulah nanti. Jadi ada acara awal pembukaan. Jadi, pembukaannya tidak harus panjang lebar, tapi intinya nanti Bapak Ibu, jadi dalam hal ini sebagai kepala sekolah, itu menjelaskan profilnya. Kemudian asesor mengobservasi situasi sekolah madrasah, melakukan pengkajian dokumen tertulis maupun foto kegiatan-kegiatan. Kemudian menyebarkan angket dan mewawancarai responden. Angket ini untuk butir yang keempat, yaitu di mutu lulusan, jadi di situ ada bullying, jadi itu jadi pada instrumen itu hanya satu saja itu nanti. Itu secara online akan lebih enak. Kemudian yang berikutnya nih, asesor mengunggah foto sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah madrasah sebagai bagian laporan pada Sispena. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh asesor. Nah, ini juga terkait dengan Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti diberikan foto-foto yang berkaitan dengan kondisi ataupun profil dari sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian asesor melakukan verifikasi, validasi, klarifikasi, dan penilaian kinerja sesuai dengan IASP 2020. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumen sekolah madrasah. Jadi penggalian datanya nanti ada pengamatan. Pengamatan itu antara lain pada saat proses belajar mengajar, masing-masing asesor 2 kelas, minimal 2 jam pelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu asesor akan mengobservasi 2 kelas masing-masing. Jadi jadinya nanti ada 4 kelas. Kemudian wawancara bisa kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, tendik, kemudian wakil atau perwakilan dari siswa, kemudian dari orang tua, juga nanti dari komite.
Kemudian masing-masing asesor melakukan penilaian secara independen. Bapak Ibu ini ya, jadi secara independen artinya masing-masing itu menilai secara terpisah. Jadi bukan bagi-bagi instrumen. Artinya nanti asesor satu instrumen 1 sampai sekian, asesor 2 tidak nanti. Nah itu nanti akan dilaporkan di dalam ini kartu kendali. Kemudian berikutnya tim asesor mendiskusikan temuan hasil. Kemudian asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada sekolah, namun tidak memberi hasil penilaian. Temuan aja. Jadi bukan nilainya, Pak. Nilainya sekian, nilainya tidak. Karena itu belum. Nanti yang menentukan itu adalah ban pusat. Jadi bukan asesor. Asesor itu jadi memvisitasi. Kemudian masing-masing asesor mengisi nilai visitasi individu secara independen. Nah ini Bapak Ibu dari pihak sekolah juga tidak tahu ini. Jadi ini dan tidak perlu diberitahu juga dan tidak perlu juga minta untuk diberitahu kan itu. Jadi tidak. Jadi ini. Kemudian yang berikutnya yang N, tim asesor menyepakati nilai kelompok. Jadi setelah masing-masing menilai, mungkin nilainya ada berbeda, baru nanti disepakati ini. Ini untuk yang kemudian yang tim asesor menyusun rekomendasi hasil visitasi. Nah, ketua tim asesor menginputnya pada aplikasi Sispena. Itu kegiatan dari asesornya. Kemudian ketua tim asesor mengisi berita acara. Jadi ada 2 asesor, ketuanya nanti pelaksanaan visitasi Sispena yang didatangkan secara digital oleh kedua asesor dan kepala sekolah. Jadi berita acara itu nanti 3 orang yang menandatangani, 2 asesor tambah kepala sekolah. Tim asesor mengunggah foto dokumen hasil visitasi. Bisa 4 foto sarana dan prasarana, 4 foto kegiatan sekolah atau madrasah, kemudian 1 foto kegiatan temu awal, dan 1 foto kegiatan temu akhir pada aplikasi Sispena. Artinya ketika hari pertama datang nanti ada temu awal. Kemudian pada hari yang kedua nanti ada jadi temu akhir. Nah, itu fotonya keduanya nanti diunggah. Kemudian kepala sekolah atau madrasah mengisi kartu kendali proses visitasi dan menandatanganinya secara digital melalui aplikasi Sispena. Kemudian kartu kendali dapat diisi oleh kepala sekolah madrasah setelah tim asesor menyelesaikan penilaian di Sispena. Nah, kartu kendali tidak perlu dikirim ke Ban SM atau Ban SM provinsi dalam bentuk salinan cetak, jadi cukup yang digital aja. Kemudian tim asesor menyampaikan laporan visitasi ke Ban. Ini setelah prosesnya selesai ya. Jadi ini selesai itu asesornya pulang nanti membuat laporan. Kemudian Ban SM provinsi melakukan pengecekan kelengkapan laporan visitasi dan rekomendasi melalui aplikasi Sispena. Itu ada formatnya adalah format 3.4. Nah, waktu dan tempatnya. Nah, visitasi di sekolah madrasah dilaksanakan selama 2 hari dengan masing-masing 5 jam per hari minimal. Bagaimana kalau lebih? Ya silahkan. Tapi lebihnya ya jangan dari jam 8 nanti sampai jam 10 malam itu aja. Itu ya nanti harus istirahat dulu karena besok masih ada lagi. Pak, bagaimana Pak nanti kalau mau diborong 1 hari? Tidak mungkin. 5 jam ini ya sudah terlalu lelah, capek, apalagi kalau jaraknya jauh dari provinsi sampai ke sekolah Bapak Ibu kan. Jadi tidak mungkin kalau 1 hari selesai. Selama ini ya memang waktu saya dulu jadi asesor ya belum pernah bisa sehari selesai. Jadi memang 2 hari saja masih ada kadang-kadang kurang. Kemudian yang kedua, visitasi ke sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan SMK atau MAK yang memiliki sampai 4 program keahlian dilaksanakan 2 hari. Nah, sedangkan yang memiliki lebih dari 4 program keahlian dilaksanakan 3 hari. Nah, kemudian ada juga visitasi ke satuan pendidikan
kerjasama atau SPK. Nah, kebetulan di Kaltim juga ada, domisilinya ada di Balikpapan itu loh. Kemudian yang SPK, satu atap yang memiliki 2 jenjang pendidikan dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian kalau 3 jenjang pendidikan dilaksanakan 4 hari. Jadi ini untuk yang sekolah SD, SMP, MTS, MI, SMA, MA, sedangkan yang kedua ini untuk SMK dan MAK. Kemudian keempat, tim asesor menyelesaikan laporan hasil visitasi melalui aplikasi Sivena selambat-lambatnya 1 minggu setelah visitasi. Kemudian dokumen yang diperlukan, 1 surat tugas. Kemudian format fakta integritas itu untuk asesor, format berita acara, kemudian format laporan individu dan kelompok, kemudian format kartu kendali. Kartu kendali ini nanti kepala sekolah atau tim dari sekolah yang mengisinya. Jadi tinggal ngisi secara online. Nanti contoh-contohnya Mas Wawan dan Mas Adit yang ini. Kemudian hasilnya, fakta integritas nanti format 3.1, berita acara pelaksanaan visitasi 3.2, laporan individu ini asesor, kelompok juga asesor, kemudian rekomendasi, foto visitasi, nah ini Bapak Ibu nanti memberikan, kemudian sekolah madrasah, nah kartu kendalinya, nah ini format yang 3.3. Kemudian ban SM, kelengkapan dari laporan visitasi ini. Jadi ada asesor, ada ke sekolah atau madrasah, ada ban itu yang terlibat dari ini. Nah ini visitasi ke sekolah ada fakta integritas, jadi formnya. Kemudian yang ini berita acara, jadi tanda tangannya nanti 3 orang secara digital. Kemudian nah, ini kartu kendali, nah ini nanti Bapak Ibu yang isi. Kemudian kelengkapan laporan visitasi, nah ini nanti dari bahan produksi kan ngecek fakta integritasnya ada enggak, laporan individu, laporan kelompok ini. Nah, jadi ini setelah selesai semuanya. Terus ini kegiatan, jadi ini contoh kalau ya, jadi ini kalau yang luring, nah Bapak Ibu enggak, kalau daring ya. Tapi nanti pada pembagiannya nanti diserahkan kepada asesor. Mau hari pertama apa saja, tapi biasanya pada hari kedua itu yang untuk pengamatan dan beberapa interview atau pengecekan yang belum. Jadi nanti pembagiannya terserah. Yang penting dalam 2 hari masing-masing minimal 5 jam itu bisa selesai. Jadi nanti tergantung. Kemudian pengisian dia, nah ini pada 19 sampai 1 Oktober. Jadi Bapak Ibu nanti masih punya kesempatan. Pelaksanaan visitasi luring. Nah, nanti diperkirakan 10 sampai 22 Oktober. Nah, lebih baik, lebih cepat itu akan lebih ini. Jadi Bapak Ibu juga tidak ini terlalu lama untuk ini. Kalau sekarang udah siap, ambil aja nanti hari-hari yang awal. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan asesor karena mencocokkan jadwalnya. Kemudian 3, asesor dan sekolah madrasah berkomunikasi untuk menentukan jadwal. Jadi Bapak dan Ibu nanti diberi kewenangan, jadi antara asesor sepakat tanggal berapa. Karena jangan sampai kalau tidak ada kesepakatan ini, asesor langsung datang, ternyata di sekolah ada kegiatan yang lain. Atau kepala sekolah pas dan wakil pas ada kegiatan di luar, dalam bentuk tugas atau kegiatan yang lain. Nah, oleh karena itu nanti akan ada waktu untuk ini, berkomunikasi untuk menentukan jadwal. Waktu pelaksanaannya 2 hari, minimal 1 hari 5 jam. Waktu pelaksanaannya, nah ini bisa saja nanti sekolah itu yang mulainya jam 7 ya jam 7 sampai mungkin ya sampai pukul 14. Tapi rata-rata ya jam 8 ini sekolah sudah masuk, murid-muridnya ini. Nah harapannya nanti ketika visitasi tidak mengganggu jam pelajaran. Artinya proses belajar mengajar tetap berjalan itu loh. Jadi sehingga ketika hari kedua nanti asesor akan, oh saya milih ini ya silahkan Bapak Ibu tinggal memfasilitasi. Nah untuk nanti penyambutan, jadi tidak perlu Bapak Ibu nyambut yang secara berlebihan.
Jadi pakai kalungan bunga, tari-tarian ini. Nah, kenapa? Nah, kalau yang pakai tari-tarian ini kan anaknya jadi tidak belajar nih. Iya kan? Nah, Pak, ini kan menunjukkan bahwa sekolah kami itu punya kegiatan ini. Nah, nanti bisa ditunjukkan mungkin rekaman videonya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kegiatan ekskulnya apa, itu kan bisa melalui dokumen, kemudian melalui interview ini. Jadi tidak harus ditampilkan, yang kalau ini ditampilkan nanti panjang-panjang akan mengganggu jalannya atau mengurangi waktu di dalam visitasi. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu berlebihan itu loh. Jadi aksesornya dikalungi bunga segala enggak perlulah. Kemudian membuat banner atau membuat baliho atau membuat spanduk. Jadi itu yang nah harapannya yang tidak harus berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga tidak melakukan ini ya perjanjian dengan asesor yang akan menyebabkan tidak objektifnya hasil akreditasi. Jadi kesepakatan antara asesor dan sekolah yang bisa ganggu ini gitu loh. Jadi silahkan aja nanti disesuaikan dengan ini posnya atau SOP-nya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak melihat ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan mungkin nanti bisa ditulis di chat atau dilanjutkan dulu dengan Sispena oleh Mas Adit atau Mas Wawan biar cepat. Terima kasih Mbak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Putu yang telah menyampaikan materi. Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh tim IT Ban SM Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mas Wawan. Kepada Mas Wawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya. Suaranya Pak. Suaranya apakah bagus? Di tempat saya bagus Mas Wawan. Ya. Alhamdulillah bagus, Mas Wawan. Ya. Baik. Saya perkenalkan diri, nama saya staf IT di Ban SM Provinsi, sama dengan bersama dengan saya ini Mas Adit yang sudah menjapri Bapak Ibu nih agar bergabung di grup WA, ya itu Mas Adit. Baik, kali ini saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Kukuh yang sudah mengisi materi di sesi pertama. Di sesi kedua ini saya hanya menyampaikan sedikit saja mengenai tentang aplikasi Sispena, karena di mana aplikasi Sispena ini singkatan dari sistem penilaian akreditasi sebagai sarana untuk proses penilaian akreditasi yang dilakukan secara online. Penilaiannya maksudnya, tetapi visitasinya tetap ada yang secara luring maupun ada yang daring. Nah, kalau dulu mungkin barangkali di tahun 2016 ke bawah lah ya. Nah, itu sistem penilaiannya masih menggunakan manual ya, masih menggunakan aplikasi Excel. Sekarang sudah berbasis digital. Saya singkat saja bicara soal teknis pena. Saya share screen dulu. Ini. Baik. Saya pinjam salah satu akun sekolah yang masuk tahap 4. Ya, ini SMP Islam Nurul Hidayah Balikpapan ya. Mohon izin, saya menggunakan akunnya untuk demo ya, untuk presentasi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengecek ini IPM, ya. Data IPM-nya sudah di SK izin operasionalnya oke, ada, sudah pernah meluluskan juga sudah, kemudian sudah melaksanakan alokasi waktu sesuai kurikulum, oke ya, kemudian memperlakukan mapel sesuai kurikulum. Nah, kalau
masih nanti misalnya ada SK izin operasionalnya masih merah di sini, itu tidak ada masalah Pak ya. Kemungkinan di Dapodiknya belum terupdate SK-nya, tapi Bapak Ibu kan pada saat ajuan pasti kan sudah ada SK-nya. Yang pasti pada saat penarikan data nanti tampil seperti ini ya. Kemudian ada IPR. Nah, Bapak Ibu yang belum mengisi IPR, jadi di sini ada IPR itu indikator pemenuhan relatif ya, isinya itu tentang sarana prasarana, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya, pendik ya, guru dan tenaga pendidikan. Nah, ini ada beberapa, ada sekitar 9 ya, ada 9 butir. Ini silakan diisi ya. Jadi data-data ini ada dari Dapodik, ada EMIS ya. Ini datanya dari yang kolom yang ini. Ini kolom yang ini datanya dari Dapodik atau EMIS ditarik datanya. Nah, kalau sekiranya ada perubahan data yang menurut Bapak Ibu di EMIS atau di Dapodik tadi belum sesuai dengan kondisi real di sekolah, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengedit langsung di Sispena sini. Jadi ngeditnya bukan di Dapodik lagi ya, tetapi atau di EMIS, tetapi mengeditnya langsung di ini. Dan mungkin sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nah, mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, sebagai contohnya ini sekolahnya Dapodik nilainya 25, setelah dilakukan perbaikan nilainya 75 gitu ya. Oke. IPR sudah. Nah, sekarang kita ke dia. Di sini ada tombol dia ya. Saya klik saja dianya. Nah, Bapak Ibu, hijau butir-butir yang sudah tombol-tombol yang sudah berwarna hijau ini adalah membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah memilih level pada setiap butir. Ini kan ada level nih, level 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian Bapak Ibu diberikan setelah semua butir ini terisi, maka akan otomatis ini Pak, tombol hitung sementara ini akan muncul. Tapi kalau ini masih ada yang putih, tombolnya ada yang putih artinya belum hijau, itu berarti ada butir yang belum diisi levelnya. Maka tombol hitung sementara ini belum muncul. Nah, setelah muncul tombol hitung sementara ini Bapak klik hitung sementara ini tidak saya demokan klik karena nanti nilainya keluar ya. Ini nggak boleh. Ya, tidak sengaja tidak saya klik supaya nilainya nggak tampil di sini. Nanti kalau saya klik ini nilainya muncul. Jadi tampil nanti diketahui Bapak Ibu ya, nggak boleh. Sehingga untuk demo, nanti Bapak Ibu klik silahkan. Nah, kalau nilainya sudah, saya kira menurut Bapak Ibu sudah oke, tidak ada artinya tidak ada perubahan, sudah hasil penilaian ini hasil evaluasi diri nanti nilainya ya. Ini bukan nilai yang akan keluar di sertifikat ya, jangan salah. Nanti salah mengira lagi bahwa nilai yang tampil di Sispena yang sekarang ini adalah hasil yang akan tampil di sertifikat, itu bukannya. Di sekolah, ini sekolah menilai dirinya dapat berapa ya, gitu. Nah, nanti akan diklarifikasi, dicek oleh asesor dalam bentuk presentasi. Ini contohnya butir 1 ini misalnya contoh butir 1 asesor memilih pada butir 1 memilih level 4, sekolah sudah di yang mengenai tentang kedisiplinan, kemudian wawancara kepada siswa ya. Nah, itu dibuktikan juga nanti. Nah, bisa saja hasil penilaian asesor itu akan berbeda dengan Bapak Ibu. Bisa saja nanti menurut Bapak Ibu memilih level 4, bisa saja nanti asesor memilih level 3, 2, sehingga penilaian total semuanya, contoh misalnya asesor sekolah menilai dirinya sendiri itu dengan akreditasi A. Evaluasi dirinya dengan nilai A. Itu menilainya ternyata B. Ya, berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan oleh asesor. Tapi begitu, cukup C aja deh, sekolah kami ini cukup C dulu lah, gitu ya. Jangan lupa ini diconteng nih, ini conteng. Saya yakin dan setuju dengan penilaian ini. Nah, ini diconteng. Kemudian klik simpan dan selesai, ya. Ini tidak saya lakukan karena yang saya pinjam akunnya ini. Jadi Bapak Ibu silakan periksa dianya lagi. Kalau masih muncul seperti ini setelah diklik dia, setelah ini tombol dianya ini diklik, kemudian masih muncul seperti ini, masih muncul klik hitung sementara, tolong ini
saya mohon untuk diklik saya yakin dan setuju dengan penilaian ini dan klik simpan dan selesai. Ya, nah, itu sebagai proses akhir dari penilaian evaluasi diri yang Bapak Ibu lakukan. Selesai semuanya, kemudian tapi sebelumnya ini dicek-cek dulu dokumennya ya. Tapi ini sebelum klik hitung sementaranya, nanti saya ke sini lagi. Nah, di sini ada dokumen sekolah. Dokumen sekolah, saya klik dokumen sekolah. Ya. Coba saya cek dulu ini dokumennya nih. Oh, rupanya ini udah hijau semua nih. Udah hijau semua ya. Oke. Nah, hijau semua ini menandakan bahwa sekolah tersebut sudah mengupload dokumen ya 100% ya, sudah mengupload dokumen 100%. Nah, dokumen-dokumen ini nanti yang akan dibuka oleh asesor sebelum asesor akan melakukan namanya asesmen kecukupan, akan mengecek dokumen-dokumen ini. Nah, diusahakan Bapak Ibu yang belum mengisi dia atau belum selesai mengisi dia atau belum selesai mengupload dokumen, mohon segera secepat-cepatnya untuk mengunggah dokumennya, karena kami cek beberapa itu masih ada yang kuning-kuning ini belum terunggah ya. Ini kebetulan yang saya ambil contoh ini kayaknya 100% sudah selesai nih. Alhamdulillah, ini mantap ini. Nah, ini yang kami harapkan seperti ini. Nah, kalau misalnya masih ada yang kuning-kuning, mohon segera diisi. Kenapa? Karena ketidakadaan dokumen itu juga nanti memberikan ada dampak terhadap asesor memberikan penilaian ya. Walaupun Bapak Ibu memberikan nilai pada butir tertentu itu misalnya levelnya 3 atau 4 ya, tetapi setelah dicek oleh asesor dokumennya nggak ada ya, dokumennya nggak ada ya, nggak mungkin lah asesor memberikan level 4 juga pada butir tersebut. Nah, dokumennya nggak ada, akhirnya asesornya memberikan level mungkin paling tinggi 3, 2, bahkan mungkin bisa 1 ya, karena dokumennya nggak ada ya, gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini tolong dengan sangat saya minta ini tolong dokumennya ini semuanya diunggah, kasih pena. Nah, ini besar filenya maksimal 2 mega. Jenis file yang bisa diizinkan tuh PDF, JPG, PNG gitu ya. Dokumen yang tidak. Nah, ini ada lagi nih. Dokumen yang tidak diminta diunggah Sispena tetap disiapkan, akan diminta oleh asesor. Jadi di setiap butir dia itu ada ditulis dokumen yang harus diunggah, ada juga dokumen yang tidak harus diunggah ke Sispena, tetapi cukup disiapkan oleh sekolah, yang nanti dokumen tersebut akan dibaca oleh asesor, Bapak Ibu ya. Selesai ini, Bapak Ibu sudah mengunggah dokumennya, sudah oke. Kemudian terakhir tugas Bapak Ibu, yang terakhir kali adalah mengisi ini kartu kendali. Saya klik kartu kendali, ya. Apa ini kartu kendali? Kartu kendali ini diisi oleh kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor sebagai bahan evaluasi bagi BAN-SM untuk menyempurnakan program akreditasi berikutnya. Nah, ini penting nih, dikasih warna merah nih oleh tim IT pusat. Kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh asesor. Nah, ini kartu kendalinya jangan bocor ya. Bapak Ibu jangan bocor ke asesor. Setelah diisi, format telah ditandatangani, diunggah pada aplikasi Sispena dan ke asesor ya, nggak boleh. Apa sih kartu kendali ini? Kartu kendali ini adalah bentuk evaluasi yang dilakukan sekolah terhadap kinerja asesor ya, terhadap kinerja asesor ya. Jadi asesor ini dievaluasi kinerjanya oleh sekolah, kemudian dituangkan ke dalam berita acara, berita acara berbentuk kartu kendali gitu. Cara mengisinya bagaimana? Ini diisi setelah asesor menyelesaikan pengisian nilai ya. Setelah asesor melakukan visitasi. Jadi tidak dilakukan sebelum asesor datang, karena apa yang mau dievaluasi asesornya aja belum datang kan gitu. Apa yang mau dievaluasi asesornya aja belum kerja. Jadi selesai asesor bekerja, baru Bapak evaluasi. Bapak Ibu silakan lakukan evaluasi terhadap kinerja asesor. Tanggal yang diisi adalah tanggal visitasi, ya, tanggal mulai. Misalnya Bapak Ibu divisitasi tanggal 10 Oktober ya. Berarti di sini dipilih tanggal 10, ditulis tanggal 10 bulan 10 tahun 2022. Kemudian dilihat asesor datang jam berapa.
ya, dimulai jam berapa visitasinya, misalnya jam 8.00, kemudian selesainya jam berapa, selesainya jam, durasinya ya, durasi minimal 1 hari itu 5 jam. Ya. Yang harus dilakukan oleh asesor itu tidak boleh kurang dari 5 jam ya, minimal 5 jam dalam 1 hari. Jadi ada 2 hari berarti total 10 jam ya dalam 2 hari. Jadi 1 harinya 5 jam. Nah ini mulai jam berapa startnya? Misalnya mulai dari jam 8. Kemudian di sini berakhirnya misalnya jam 16 sore gitu ya. Kemudian tanggal selesainya sama. Misalnya tadi visitasi di hari pertama tanggal 10, berarti di sini ditulis tanggal 11. Tanggal 11 bulan 10 tahun 2022. Tanggal mulainya jam berapa? Ini jam berapa mulainya? Diklik aja ini nanti tanggal jamnya diklik, tinggal dipilih aja. Misalnya jam 8:00 atau jam 8:00 2 menit, 3 menit lah ya. Oke. Kemudian tanggal peliksaan terakhir, misalnya jam 16:45 menit lah ya. Misalnya jam 16:45 menit selesai. Nah, kemudian apakah asesor melakukan temu awal? Ya, di sini kalau asesor melaksanakan visitasi melakukan temu awal itu ya perkenalan dan tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kuku, oke, conteng, tag. Atau tiba-tiba datang-datang ujuk-ujuk langsung melakukan wawancara gitu enggak ya. Nah, ini diconteng, melakukan temu awal. Kalau tidak, yang boleh saya conteng. Kemudian asesor apakah melakukan observasi sarana prasarana lingkungan? Ya, jadi asesor itu keliling, jalan-jalan, melihat gimana kondisinya keadaan sarana prasarana sekolah ya, terutama jamban ya, dan sarana-sarana yang lain lah ya. Nah ini diconteng gitu ya. Kalau ternyata asesornya udah diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak periksa-periksa, nggak jalan-jalan, cuman di ruangan aja, udah ini kosongkan aja ini. Ya, artinya asesornya udah ada keliling-keliling ini, ya Pak, jalan-jalan. Kemudian asesor observasi kegiatan belajar. Nah itu di hari kedua, asesor itu akan melakukan observasi pembelajaran. Jadi asesor itu nanti berada di kelas, ya masing-masing asesor. Jadi ada 2 orang asesor yang datang ke sekolah, masing-masing itu akan melakukan observasi proses belajar mengajar. Jadi satu kelas itu 1 asesor. Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan materi ke siswanya, nanti asesor berada di situ untuk memperhatikan bagaimana Bapak Ibu melakukan proses belajar mengajar. Kalau asesornya tidak ada di ruangan gitu ya, nggak usah diconteng nih. Tapi kalau ada di ruangan, di kelas, diconteng silahkan. Nah, kemudian telah dokumen 8, nah wawancara gitu ya, maksudnya wawancara lah. Ya, asesor melakukan wawancara, kemudian telah dokumen, membuka-buka, membaca-baca dokumen. Kalau asesor melakukan hal tersebut, silahkan diconteng. Nah, ini ada temu akhir lagi. Jadi di sini tadi ada temu awal, ini temu awal ya. Kemudian di sini ada temu akhir. Nah, ini kalau asesornya melakukan temu akhir, menyampaikan hasil temuan apa yang telah dilakukan oleh asesor, tapi bukan nilai ya, cuma hasil temuan seperti apa yang disampaikan Pak Kuku. Jadi di temu akhir ini nanti asesor menyampaikan, ini diconteng. Nah, kemudian apa ini fasilitas yang diminta oleh asesor gitu ya. Ya, di sini fasilitas yang diminta itu misalnya kalau misalnya tidak ada fasilitas apa-apa yang diminta, dikosongkan aja lah, dikosongkan gitu ya. Kecuali asesornya minta apakah sesuatu yang sebenarnya apalagi sampai memberatkan sekolah, karena memang asesor ini sudah dibekali dari Ban SM ya, baik itu biaya perjalanan, akomodasi dan transportasi. Jadi kalau tidak ada, dikosongkan saja, tidak perlu diisi, ini kosongkan saja kalau asesor tidak minta apa-apa. Kemudian fasilitas apa yang disediakan oleh sekolah untuk sekolah kepada asesor? Kalau tidak ada fasilitas, misalnya asesornya minta sediakan hotel, minta bayarkan hotel gitu ya, wah itu tak boleh ya. Jadi misalnya tidak ada fasilitas apa-apa yang diminta oleh asesor, ini kosongkan. Jadi ini dikosongkan, ini juga dikosongkan kalau tidak ada fasilitas yang disediakan. Ya. Kemudian cara asesor berbagi tugas ini silahkan diuraikan sedikit, bagaimana asesor itu berbagi tugas antara asesor 1, asesor 2. Silahkan, narasinya bebas, tidak ada format khusus.
ya silakan mengarang bebas. Ya bukan mengarang-arang fiktif ya, tapi mengarang di sini adalah membuat narasi kalimat yang bebas. Silakan mengamati bagaimana cara asesor berbagi tugas. Kemudian bagaimana suasana pelaksana presentasi, silakan juga diuraikan secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian pengaduan lainnya silakan diisi, kalau tidak ada ya tidak usah. Misalnya contoh asesornya marah-marah karena meminta dokumen, tetapi asesornya sekolah tidak bisa menyediakan dokumen yang diminta oleh asesor sehingga asesornya marah-marah. Nah ini tulis saja silakan di sini, asesornya marah-marah gitu ya. Ya pada dasarnya sebenarnya tidak boleh. Ada atau tidak ada dokumen itu asesor tidak berhak untuk marah-marah. Sebentar, baterai laptop saya mau habis nih. Suara HP-mu deh. Selesai semuanya, Bapak Ibu jangan lupa ini klik tombol, ini ada tombol simpan, diklik simpan ya. Nah kalau sudah diklik simpan, tapi sebelumnya Bapak baca dulu dari atas sampai bawah nih. Nah entah nanti yang ngisi ini boleh operator, boleh guru, atau kepala sekolah sendiri, yang penting siapapun yang bisa login ke Sispena, silahkan ya. Kemudian ini klik simpan. Form ini yang kosong, yang form ini semuanya akan hilang Pak. Ini akan hilang di layar. Kalau sudah klik simpannya akan ini ya. Nah tugas Bapak berikut adalah mencetak. Nah ini jadi dicetak nih, cetak, print, di print, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Tanda tangan, stempel, tanda tangan, stempel, kemudian difoto atau di scan menjadi PDF, difoto atau di scan dalam bentuk PDF. Ya. Hasil scanan tadi, hasil foto tadi, nanti seperti yang saya bilang tadi, ini hasilnya kosong, ini akan hilang, tergantikan oleh form untuk mengupload dokumen unggahan yang Bapak Ibu untuk mengupload kartu kendali yang sudah Bapak Ibu scan atau difoto tadi. Jadi saya hanya bisa aja nih menjelaskan, tidak bisa mempraktekkan karena memang belum saya klik simpan, sehingga hanya bisa Bapak Ibu silakan bayangkan saja lah. Nanti ini semua ini formulir seperti ini akan hilang, tergantikan oleh satu formulir di mana formulir itu hanya yang sudah Bapak Ibu scan atau Bapak Ibu foto tadi. Nah, silakan diupload ya ke sini ke Sispena. Nah, begitu selesai, ya udah tugas Bapak Ibu selesai sampai di sini, tinggal menunggu sertifikat sekolah ini berbentuk digital atau berbentuk file yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Ban SM Pusat. Ya. Jadi tidak ditandatangan manual lagi, tidak dicetak lagi di print seperti Bapak Ibu tahun-tahun lalu, tahun-tahun dulu kan Bapak Ibu mungkin masih menyimpan sertifikat dalam bentuk fisik. Nah, sejak tahun 2018 itu sudah tidak berbentuk fisik lagi, tetapi berupa file yang ditandatangani secara digital oleh Ban SM Pusat. Nah, file itu dapat dipertanggungjawabkan kesahannya karena sudah secara undang-undang tanda tangan elektronik itu sudah dibenarkan secara undang-undang, dan itu bisa dicek keabsahannya, apakah ini dokumennya ini palsu, apakah dokumennya ini pernah diedit, apakah dokumennya ini bukan yang sebenarnya, itu nanti ketahuan, bisa dicek filenya. Tanda tangannya apakah benar yang menandatangani oleh Ketua Ban SM Pusat, atau tidak, itu nanti bisa dicek filenya, keabsahan file tersebut. Ya, itu saja Bapak Ibu, demikian materi singkat dari saya. Silahkan kalau ada tanya jawab terkait materi yang disampaikan Pak Kukuh tadi, maupun hal-hal teknis yang menyangkut Sispena, silahkan ditanyakan pada sesi ini. Demikian dari saya, selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ada masalah menyampaikan materi. Nah, makanya sini
Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab kepada Bapak dan Ibu dari sekolah dan madrasah maupun dari pihak dinas yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh untuk mengaktifkan tombol raise hand. Silakan Bapak dan Ibu. Izin Bu Suartin, saya Silakan Bapak Hermansyah dari sekolah dan madrasah mana? saya dari SMA Nusantara. Di sini ini yang jadi masalahnya ini loh Pak. SPJ tunai, SPJ non tunai. Silakan dilanjutkan Pak Hermansyah. Setelah berapa waktu lamanya baru bisa melihat Pak Wawan nih secara tidak langsung. Pak Wawan sudah lama soalnya. Terima kasih atas materinya Pak Wawan. Saya ingin bertanya satu hal, yaitu yang pertama, satu aja sih. Sejak bulan Juni itu IPM, IPR sama dokumen itu sudah kami upload. Pertanyaannya apakah kami harus mengupload ulang karena sudah lengkap? Kaitannya ini Pak, karena jumlah siswa sejak bulan Juni itu kan masuk dalam tahun ajaran yang lalu. Nah sekarang kan sudah tahun ajaran baru, itu jumlah siswanya berubah. Mungkin itu Pak. Dari tadi September yang belum, makanya kita kan September. Baik, terima kasih Pak Hermansyah atas pertanyaannya. Mas Wawan, apakah masih terhubung dengan kami? Bisa diulangi Mbak? Saya barusan terputus. Halo. Ya, apakah saya dengar? Ya, mohon maaf Pak Hermansyah, tadi saya terputus sehingga tidak bisa mendengarkan pertanyaan Pak Hermansyah. Mungkin bisa diulang Pak, mohon. Ya, langsung Pak ya. Sejak bulan Juni kemarin itu kan kami sudah mengupload IPM, IPR sama dokumennya lengkap. Sudah 100% dan sudah dihitung, nilainya sudah keluar. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mengupload lagi, mengulang, karena kaitannya dengan jumlah siswa saja sih Pak. Yang lain-lain itu tidak ada perubahan kecuali jumlah siswa. Kemudian dijelaskan nggak perlu terperinci seperti ini. Baik Pak, ini terkait mengenai IPM Pak ya. Kalau untuk IPM, gini, IPM itu narik datanya dari Dapodik atau EMIS. Nah, kalau untuk melakukan perbaikan itu khusus untuk IPM itu perbaikannya di EMIS atau di Sispena, ya di Dapodik. Setelah Dapodik itu melakukan sinkronisasi, tunggu waktu 1 atau 2 kali 24 jam, itu bisa dilakukan penarikan lagi di Sispena untuk IPM-nya. Namun sebenarnya kalau tidak ditarik pun juga tidak ada masalah, karena nanti pun asesor juga akan mengecek tentang IPM ini di lapangan. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya IPR dan data dianya yang lebih diutamakan untuk diperhatikan oleh sekolah. Tapi kalau misalnya data siswa di Sispena ini berbeda dengan yang data real, itu bisa dilakukan sinkronisasi dulu di Dapodiknya atau di EMIS-nya, kemudian nanti 1 kali 24 setelah lakukan sinkronisasi 1 kali 24 jam, silakan tarik ulang data IPM yang ada di Sispena agar datanya lebih update. Kemudian untuk unggah dokumen, kalau sudah hijau semua, seperti yang tadi udah hijau sudah terunggah, udah nggak usah diunggah-unggah lagi Pak, udah cukup. Kecuali misalnya masih ada dokumen unggahan yang belum terunggah atau masih kuning-kuning, itu silahkan diisi. Usahakan bisa terisi semuanya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang terpaksa ada yang kosong dikarenakan memang nggak ada dokumennya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa harus ada kalau memang nggak ada, gitu Bapak Ibu. Itu semoga jawaban saya bisa Pak Wawan, nyambung aja. Ini biar memastikan saja Pak. Jadi gini, sejak tahun kemarin itu kan kurikulum kami masih K13. Nah kami kan kemarin dianjurkan provinsi untuk menggunakan kurikulum merdeka. Nah tentu ajaran baru ini itu berbeda. Apakah yang diperiksa itu yang hasil uploadan kami yang kemarin atau sesuai dengan yang kondisi sekarang? Karena kita di kelas 10 itu udah menggunakan kurikulum merdeka berubah. Kalau untuk dokumen itu sesuai dengan upload yang kemarin saja Pak, tidak usah diupload ulang. Mengenai kurikulum, perbedaan kurikulum itu sebenarnya tidak masalah, tapi nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kukuh
Kalau misalnya ada perbedaan kurikulum, misalnya kurikulumnya 13 Pak ya, terus sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, apakah berpengaruh terhadap visitasinya, nanti bisa dibantu jawab dengan Pak Kukuh. Namun dokumen itu sebenarnya tidak usah dirubah. Kalau memang masih menggunakan kurikulum saat tahun kemarin ya tidak apa-apa, kurikulum 13 K13 itu Pak. Silakan Pak Kukuh, mungkin bisa dibantu jawab mengenai kurikulum. Terima kasih Pak Wawan. Ya. Oke. Terima kasih Mas Wawan, Pak Hermansyah. Oke. Untuk data ya, akreditasi kan 3 tahun terakhir ya Pak. Jadi artinya sekolah Bapak itu kan menggunakan, tahun lalu menggunakan kurikulum yang lama, entah itu kurikulum 13 atau kurikulum pandemi atau kurikulum yang darurat. Ya silahkan aja siapkan sesuai dengan itu. Karena perangkat pembelajarannya, materinya juga kan sesuai dengan itu. Siapkan aja data fisiknya itu. Jadi ini loh. Kemudian kalau yang sekarang sudah menggunakan baru ya enggak apa-apa. Jadi enggak usah, betul yang katakan Mas Wawan tadi, enggak usah yang diupload, tidak perlu lagi diupload lagi. Nanti merepotkan Bapak. Siapkan aja datanya Pak yang sekarang menggunakan kurikulum baru, ini perangkat pembelajarannya, ini materinya, ini medianya dan seterusnya lah. Jadi disesuaikan jadi data karena datanya kan 3 tahun terakhir. Kalau yang kemarin tahun lalu kan gunakan ini kurikulum yang lalu ya. Kan ada juga perangkat pembelajarannya. Nah kan tinggal tunjukkan aja ini loh yang misalnya sudah di print atau di file di dalam bentuk file di Google Drive atau apa silahkan. Yang penting Bapak siapkan. Karena memang nanti ada juga sekolah yang saat itu menggunakan, ada yang menggunakan 2 kurikulum atau 3 kurikulum. Kurikulum yang sekarang Merdeka, ada yang Merdeka Mandiri, ada yang masih K13. Bisa jadi kan kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa beda gitu loh. Yang sekarang baru menempatkan menggunakan Merdeka sekarang. Kemudian yang kedua itu kemarin masih ngikuti yang darurat tadi, yang kelas 9-nya menggunakan yang K13 murni. Ya sesuaikan aja jadi ini. Yang penting data-data pendukungnya ada. Jadi tidak masalah Pak Hermansyah. Jadi itu. Ya baik. Terima kasih Pak Kukuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Hermansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Bapak Faras Bayu dari SMA Plus Melati. Silahkan Pak. Bapak dan Ibu guru dari SMA Plus Melati, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak dan Ibu dari SMA Plus Melati. Jadi, ya, sepertinya tidak terhubung. Baik, Bapak dan Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan. Saya assalamualaikum. Saya Bu. Oh iya, silakan Pak Rizal. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya mau nanya tentang penguploadan Sispena Bu. Kami ada kendala ini di saat pengisian dia itu sudah alhamdulillah sudah semuanya gitu nah. Kalau yang di itu kok doubling. Halo? Ya. Halo. Silakan Bu. dilanjutkan Pak. Nah, kendala kami itu lanjutkan Pak ya, Bu. Ya gini. Kendala kami di saat pengisian dia itu alhamdulillah sudah selesai semua. Kan dokumen dia itu bisa diupload otomatis masuk ke dokumen ya, Bu ya gitu ya. Di menu dokumen. Betul. Nah, yang di menu dokumen itu ada yang tidak terupload, Pak. Itu kendalanya. Di Sispena kami dan kami mengupload langsung lewat dokumen, tidak bisa terupload. Itu bagaimana solusinya, Pak? Baik, Pak. Halo, Pak. Ya, sudah Pak. Sudah? Ya. Ada lagi? Untuk sementara itu aja dulu, Pak. Oke, baik Pak. Saya jawab dulu mengenai tentang dokumen unggahan. Ya. Adalah pastikan dulu dokumennya itu jenisnya PDF atau yang disarankan oleh Kemenak tadi. Kemudian kapasitas filenya kurang dari 2 mega. Ya, Pak. 1,9 lah ya Pak, yang paling tinggi 1,9 mega. Karena untuk ngepaskan 2,0 itu nggak bisa, pasti 2, lebih.
Nah, Ya. misalkan 1,9. Yang kedua, kalau misalnya mengunggah dokumen lewat dokumen sekolah itu berbeda, Bapak bisa mengunggahnya lewat dia. Jadi lewat tombol dia itu selain memilih level kinerja, juga bisa mengunggah dokumen sekolah lewat tombol dia tadi. Jadi silakan Bapak lakukan upload lewat tombol dia tadi. Ya Pak. Ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya dokumen sekolah tadi Bapak nggak bisa mengupload, Bapak ngupload lewat tombol dokumen dia, lewat tombol dia. Kami sarankan lewat tombol dia. Jadi Bapak dulu masuk dulu ke butir mana yang mau diupload dokumennya. Setelah misalnya contoh butir 10, silakan dulu masuk ke butir 10. Kemudian dokumen apa yang dimaksud silakan klik untuk mengupload lewat dianya. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan lewat dokumen sekolah, bisa dilakukan lewat tombol dia, Pak. Dan kapasitas filenya kurang dari 2 mega. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan bahwa dokumen Bapak Ibu ini contohnya seperti RPP, itu kan nggak mungkin Pak ya, kapasitasnya itu kurang dari 2 mega, itu pasti lebih, bahkan bisa berbelas-belas, bahkan bisa berpuluh-puluh mega. Ya, nah itu yang Bapak upload ke Sispena itu adalah sampelnya saja, sampel yang mewakili daripada dokumen tersebut. Nah, dokumen lengkapnya seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, seluruh dokumen yang lengkap, apakah itu RPP, apakah dokumen-dokumen yang lain, itu disimpan di Google Drive milik sekolah masing-masing. Dari Google Drive itu nanti linknya bisa dikirimkan ke asesor untuk dilakukan pada saat asesor nanti datang ke ke sekolah. Selain juga asesor akan memeriksa dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah, yang dokumen tersebut tidak diupload ke Sispena, Pak. Ya, begitu saja Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Coba diunggah ulang Pak, dengan kapasitas file yang di bawah daripada 2 mega. Demikian Pak. Ya Pak, saya bisa lanjut lagi Pak? Ya Pak, silakan. Dan yang Bapak sampaikan itu Pak, sudah kami lakukan Pak. Dan di dianya itu sudah terupload semua Pak. Iya. Di menu dianya sudah terupload, alhamdulillah sudah hijau semua. Nah, di dokumennya, nah itu memang enggak bisa, sudah beberapa kali kami Pak coba dokumennya kompres, tetap masih enggak bisa Pak sampai sekarang Pak. Sudah sekitar 2 mingguan kami mencoba. Maksudnya dokumen sekolah di dianya sudah terunggah, tapi sudah terunggah. Di sekolahnya belum gitu. Belum ya. Nah, itu harusnya Pak ya, kalau misalnya statusnya di tombol dokumen itu sudah terunggah, harusnya di dianya otomatis juga harus berubahnya hijau Pak. Karena Bapak mengunggah lewat dokumen sekolah otomatis akan hijau. Begitu juga sebaliknya, kalau Bapak mengunggah dokumen lewat dia, maka di tombol dokumen sekolah pun harus hijau. Otomatis itu karena apa? Karena dia masih terhubung, Pak. Jadi kalau menurut saya sih agak kalau misalnya di tombol dianya sudah hijau, ya, tapi di dokumen sekolahnya belum hijau, itu berarti atau masih kuning, itu berarti harusnya Pak harus hijau dulu. Iya. Harusnya. Iya Pak. Tapi dicoba dulu lagi Pak. Bapak coba unggah lewat. Kemungkinan itu mungkin di dianya belum terunggah. Karena begini Pak. Dokumen sekolahnya juga belum hijau, atau juga sebaliknya Pak. Bisa saja di dokumen sekolahnya belum terunggah, sehingga di dianya butir tulisan dokumen sekolah itu belum tertulis, masih belum terunggah. Tapi mungkin yang Bapak karena ya Pak, tombol-tombol yang 1 sampai ini tadi Pak ya, yang seperti ini saya share Pak ya. Ya share dulu. Karena yang jadi kendala Pak, setelah kami amati Pak, yang di dokumen ini dia minta butiran 35 Pak. Sedangkan di butiran 35 kami tidak diupload, tidak ada dokumen diminta. Tapi di situ tertera ditunjukkan pada saat visitasi. Oh. Jadi ini maksudnya hijau-hijau gitu ya Pak ya, seperti ini hijau seperti ini Pak. Ya hijau semua Pak. Nah, ini hijau akan berubah jadi hijau kalau Bapak sudah mengisi level.
Ya. Level 1, 2, 3 atau 4. Nah, walaupun Bapak belum mengunggah dokumen, tapi kalau sudah mengisi levelnya akan hijau di sini. Ya. Nah, tapi yang dimaksud hijau di sini tuh di sini Pak, yang maksud saya itu di dokumen sekolah ini Pak. Nah, yang maksud itu hijau ini. Nah, kalau ini masih kuning berarti belum terunggah. Tapi kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah terunggah. Nah, untuk mengunggah dokumen ada 2 cara. Caranya bisa lewat dokumen sekolah seperti ini, langsung aja pilih filenya di sini, tinggal dipilih filenya yang mana, atau Bapak masuk ke dianya di sini. Minta tolong Pak, yang di file yang di sini, tinggal dipilih, misalnya masuk ke level 34, kemudian dipilih. Nah, ini udah hijau Pak, artinya masuknya lewat sini, gitu ya. Tinggal dipilih. Nah, ini minta tolong Pak, yang dia nomor 35 Pak, nomor 35, minta tolong Pak. Dia nomor 35, butiran 35. Ya, ini 35 Pak. Nah, 35 ini memang tidak diunggah Pak. Ini tidak diunggah. Nah itu masalahnya Pak. Jadi situ tidak diunggah, jadi pada saat di dokumen dia tidak bisa diunggah. Karena di nomor 35 tidak diunggah. Di sini Pak, 35 nomor ini? Iya, ya 35 ini. Nah, nanti di ujung sini kan dokumen ini Pak. Nah, itu terakhir kan, yang terakhir nomor 6. Nah, ke bawah Pak. Nomor 3 terakhir. Nah, 35 kan. Nah, kami nomor 35 ini memang tidak bisa di sini. Masih kosong karena di dia 35 itu tidak bisa diunggah, tidak ada baca untuk source file ini. Memasukkan file. Oh. Ya, coba dengar lewat sini Pak, bisa? Tidak bisa Pak, sudah dicoba berapa kali. Tapi satu file ini saja Pak yang kosong Pak ya? 2 file Pak, yang butiran 35 ini Pak. Oh gitu. Enggak, maksudnya tuh hanya yang dari semua ini hanya 2 saja yang masih kuning. Iya, yang 2 itu aja Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa Pak. Tapi nanti kalau misalnya masih bisa diunggah, silakan diunggah dulu. Kalau memang tidak bisa diunggah, nanti bisa disampaikan kepada asesor bahwa secara teknis memang ada masalah. Tapi kalau yang penting memang tidak harus 100%. Tapi kalau bisa 100% juga, maksud saya itu kalau dokumennya tidak ada ya tidak perlu diunggah ya, tidak apa-apa. Tapi dokumennya ada, silakan diunggah. Kalau memang tidak bisa terunggah karena faktor teknis, ya tidak apa-apa Pak, nanti disampaikan ke asesor bahwa pada butir ini tidak bisa diunggah karena faktor teknis ya. Ya, iya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Itu aja Pak. Makasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Iya. Selanjutnya ada dari perwakilan SMA Plus Melati, Ibu Sumardiati. Silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama, pada saat waktu sekolah kami mengunggah data-data di Sispena, itu lokasi sekolah kami berbeda dengan sekarang. Jadi kami baru saja melakukan pindah lokasi sekolah, sehingga data-data yang kami upload di Sispena itu ada yang tidak bisa dilihat lagi karena situasinya sudah berubah. Jadi kayak sarana prasarana itu sudah mungkin berbeda. Nah, itu harus seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi juga dijelaskan bahwa untuk jadwal visitasi itu kesepakatan antara sekolah dengan asesor yang bertugas. Nah, ini teknisnya seperti apa? Apakah kami sekolah menghubungi secara langsung asesornya atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, adakah nomor kontak person seandainya kami ada kesulitan pada saat asesor itu datang ke sekolah kami, ada kesulitan ketika harus mengunggah misalnya untuk yang kartu kendali tadi. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dijawab oleh tim IT Ban SM. Mas Mawan, silakan. Baik Bu. Pertanyaan pertama mengenai data-data yang tidak bisa dilihat lagi. Sebenarnya tidak pengaruh Bu ya. Posisi kita pada mengupload itu tidak ada, maksudnya tidak ada kaitannya dengan teknis. Sehingga misalnya kita mengupload di posisi pertama mungkin menguploadnya di sekolah,
Tapi mungkin karena sekolahnya pindah atau apa sehingga dokumen tidak bisa dilihat lagi. Itu sih tidak ada hubungannya karena posisi kita dimanapun ngupload ke Sispena itu harusnya masuk, ya. Terus kalau misalnya ada data yang dokumennya tidak bisa terunggah, kemungkinan itu ada masalah teknis. Nah itu coba Ibu unggah lagi, ulang melalui tombol dia, ya. Kalau misalnya lewat dokumen tombol dokumen sekolah itu tidak bisa terunggah, Ibu bisa melakukannya, mengulang lagi dokumen tadi yang dimaksud melalui tombol dia. Karena untuk mengunggah dokumen itu ada dua cara, bisa melalui dokumen unggahan, maksudnya itu melalui dokumen tombol dokumen sekolah maupun melalui tombol dia. Nah, jadi silakan coba lakukan lagi upload dokumen yang dimaksud melalui tombol dia tadi Pak Bu. Kemudian jadwal visitasi itu maksud gini Bu. Rentang waktu yang kita berikan kepada asesor untuk melakukan visitasi itu antara tanggal 10 sampai tanggal 22 ya? Iya, 22 Oktober. Nah, nanti asesor yang akan menghubungi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menentukan di antara rank tanggal tersebut, tanggal berapa asesor bisa bervisitasi maupun sekolah bisa melaksanakan akreditasi ya, karena memang di jadwal-jadwal tersebut ada asesor nanti yang di tanggal-tanggal tertentu mungkin tidak bisa, bisanya di tanggal berapa, sehingga harus ada kesepakatan antara asesor dengan sekolah melakukan visitasi di tanggal berapa ya. Nanti asesor akan menghubungi kami untuk kami buatkan surat tugasnya, untuk kami buatkan tanggal visitasinya ya. Jadi nanti asesor yang akan menghubungi Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kurun waktu tertentu setelah kita umumkan belum ada belum asesor belum menghubungi, nanti kepala sekolah bisa menghubungi asesornya untuk menentukan jadwal. Nanti akan kami share sekolah, nama asesor beserta nomor HP asesornya. Nanti kita sampaikan. Tapi itu opsi yang kedua. Opsi pertama adalah tetap nanti asesor yang menghubungi Bapak Ibu untuk menentukan tanggal berapa kesepakatan visitasi di antara ring tanggal 10 sampai 20 tersebut. Kemudian halo, ya, hilang suaranya. Oh, ini yang dimaksud dengan pertanyaan pertama tadi Pak. Jadi mohon maaf saya perjelas ya Pak ya. Jadi pada saat kami mengunggah itu insya Allah sudah terunggah semua. Yang dipermasalahkan adalah isinya Pak. Jadi kalau misalnya kita di salah satu yang diunggah itu adalah mengenai mutu lulusan. Nah, mutu lulusan itu ada yang datanya memang diunggah, ada yang harus dipersiapkan ketika visitasi. Nah, terkait dengan lokasi sekolah kami yang pindah tempat, ya, sehingga yang kami upload kemarin misalnya foto-foto lagi gitu, itu sudah berbeda kondisi situasinya dengan tempat sekolah kami yang baru. Ya, halo. Itu Ibu, halo Ibu, putus suaranya? Terputus. Pak Kuku dengar suara saya Pak Kuku? Dengar, suara dengar Pak. Berarti dengar, saya Pak, masuk ya Pak ya? Nah, ya, jadi gini, sekolah kami pindah Pak, pindah lokasi. Nah, yang saya khawatirkan dengan pertanyaan pertama tadi, materi atau foto-foto dokumen yang kami siapkan, yang kemudian dengan yang kami upload itu mungkin sudah berbeda. Misalnya untuk mutu lulusan, kami persiapkan nanti ada ini gitu ya, kami sudah punya. Tetapi karena sekolah kami sekarang berpindah lokasi, sehingga ada kemungkinan data yang kami isikan pada saat diupload, ketika diklarifikasi, divisitasi, itu kami tidak bisa tampilkan lagi. Nah, itu seperti apa penyelesaiannya? Tidak bisa ditampilkan karena berubah foto-foto tadi Bu ya, berbeda. Iya, karena kami pindah lokasi. Bagaimana Pak Kuku? Bisa dibantu jawabnya? Oke, gini. Jadi kalau misalnya masalah mutu, kan ada datanya kan berupa dokumen ya. Mutu lulusan kan bisa dokumen. Sekarang mutu lulusan pada bagian apa? Kan itu. Kan dokumen-dokumen yang dilama kan bisa dibawa Bu. Nah, kecuali kalau yang kemarin ditempel-tempel di nah tembok, itu yang ditempel-tempel itu kan. Betul. Nah itu
Nah, jadi kemarin saya lupa ya, kami punya data, tapi saya juga nggak ingat betul. Cuma waktu itu untuk dokumen hasil karya tulis anak, misalnya kemampuan berkomunikasi secara tertulis gitu ya. Nah, kami tampilkan itu berubah di mading-mading atau di kelas-kelas yang sekarang itu sudah berubah semuanya, gitu. Jadi tidak ada. Sementara kami di lokasi yang baru ini belum mempersiapkan itu semua. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, sekarang sekolah yang lama sudah dipakai sekolah lain ya Bu ya. Betul, betul Nah, sekali. sekarang data-data yang dulu itu diamankan sekolah ibu apa enggak? Mestinya kan dibawa ya data yang seperti misalnya kalau prestasi anak segala kan dibawa ya. Ada Kalau itu sertifikatnya, ada apa? Ada. Ya, enggak apa-apa Bu. Tapi Jadi yang masih bisa dibawa silahkan bawa, diambil lagi kan gitu loh. Kalau yang tertempel di kelas kami tidak bisa lagi mendapatkan karena mungkin sudah jadi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kalau memang nanti itu kan ada data yang disimpan di dalam file-filean ya berupa Word file di komputer, nanti di print, ditempelkan. Tapi ada juga yang langsung pekerjaan murid misalnya kan, lukisan anak itu loh, atau gambar anak. Nah punya. Itu kan punya portofolio ya, pekerjaan anak yang disimpankan ya lainnya itu masih diamankan itu silakan. Ya memang mungkin ya semuanya. Mading kan ada yang misalnya buat karikatur kan tempelkan ya karikatur itu aja. Nah waktu pindahan tidak dibawa ya sudah tidak apa-apa. Jadi itu kan tunjukkan ke perpindahan. Cuma pindahnya kapan dulu loh waktu di sana masih begini tidak apa-apa. Nah nanti yang baru ya silahkan baru sendiri kan ada. Jadi kan pindahnya kan bulan apa toh Bu? Pindahnya. Saya lupa ya, mungkin sekitar baru sebulan ini Pak. Iya kan enggak apa-apa Bu, karena itu kan pindah lokasi memang ada kalau data-data yang ditempel-tempel biasanya itu. Tapi kalau ditempel-tempel yang bukan langsung karya anak, nah itu kan misalnya puisi kan dia punya juga mungkin diketik atau diapa kan ada. Kalau yang enggak saya yakin enggak semuanya kok Bu. Kan masih ada data-data yang lain kan yang bisa dibawa kan itu. Jadi itu. Enggak masalah Bu, nanti kan dicocokkan dengan oleh asesor itu loh. Oh iya. Ya sudah kalau gitu terima kasih untuk jawabannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumardiati. Selanjutnya ada Bapak Syukur Halim. Silahkan Pak Syukur Halim. Mau bertanya Pak, berapa perwakilan dari orang tua siswa Pak? Berapa jumlah orang tua siswa yang akan diwawancara gitu? Pak Kuku silakan Pak Kuku. Ya. Jadi kalau perwakilan karena tergantung asesor, tidak banyak kok itu. Paling ya 3, 5 atau berapa itu. Paling diambilkan juga orang-orang yang dekat dengan sekolah kan itu loh. Dihubungi. Paling nanti yang terlibat di dalam komite gitu loh. Jadi ya. Kalau untuk perwakilan siswanya ya banyak kan jadi ini. Tapi untuk orang tua kan tidak terlalu banyak yang terkait dengan nanti kegiatan-kegiatan baik itu di ekstrakurikuler maupun yang kurikuler itu. Ya. Oke. Makasih Pak, makasih. Ya. Terima kasih Bapak Syukur Halim. Izin bertanya Baik, Pak. silahkan Bapak. Saya Ferdianto dari SMP 2 Sandaran, Kutai Timur Bu. Ya, silakan. Singkat aja Bu, satu pertanyaan. Ini kalau misalnya nanti ketika asesor itu sampai, kemudian kegiatan dalam satu hari, misalnya tadi disampaikan Pak Wawan, itu 5 jam per hari. Kalau seandainya misalnya lewat daripada itu, misalnya 7 jam. Misalnya sampai 7 jam atau itu gimana untuk pengisian di ininya nanti di kartu kendalinya, apakah sesuai dengan itu atau harus wajib 5 jam atau lebih daripada itu enggak apa-apa atau seperti apa Pak Wawan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Pak Kuku Hajing jawab ini. Oh ya, terima kasih Mas Wawan. Ini berarti malam Pak ya? Ya, jadi memang kadang-kadang ada yang lebih gitu loh. Jadi kalau lebih karena panduannya itu kan minimal 5 jam. Jadi diisi di kartu kendali ya berarti sesuai kan.
tidak harus 5 jam, harus 5 jam, ini udah selesai, stop dulu kan. Ya itu memang kalau nanti kesepakatan juga dengan asesor, memang kadang-kadang ada. Saya sendiri waktu jadi asesor dulu juga daripada nanggung kan, ini loh masih tinggal ini ya kita lanjutkan. Tapi ya jangan sampai 3 jam, 4 jam nanti sampai malam, itu kan enggak kuat. Tadi udah saya sebutkan. Jadi diisi aja sesuai karena minimalnya adalah 5 jam. Lebih dari itu boleh. Siapa tahu masih ada data yang masih perlu didalami lagi. Jadi isinya berarti kan sesuai karena minimal. Kalau maksimalnya kan bebas kan itu loh. Cuman ya pakai kewajaran lah jadi. Dan daya tahan kita kan paling kalau kerja itu berapa jam tuh sehari? 8 jam tuh maksimum. Kerja itu kan 8 jam maksimum itu loh. Jadi dalam jam dipotong dengan istirahat. Nah kita beri 5 jam kan sudah. Kalau 5 jam. Tapi jangan 5 jam nanti terpotong untuk pembukaan sekian. Kemudian untuk istirahat sekian. Itu loh. Artinya 5 jam itu yang full. Hitungannya kalau dari jam 8 sampai 16 sudah termasuk istirahatnya nanti sudah cukup. Jadi diisi aja sesuai Pak jadinya nanti kecuali kalau kurang. Oh ternyata visitasinya kurang. Oh baru 4 jam sudah selesai semua gitu loh. Itu impossible Pak. Jadi tidak mungkin itu loh. Waktu 2 hari kok 4 jam kelar itu loh. Jadi ini tidak mungkin itu loh. Jadi sudah begitu ya Pak ya. Jadi ini terima kasih. Ya terima kasih Pak Koko. Ya sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh, saya boleh bertanya lagi kah Ibu? Silahkan Ibu. Bertanya ke Pak Kukuh nih Pak. Ya. Tadi kalau nggak salah dijelaskan bahwa tahapan langkah untuk visitasi itu adalah antaranya asesmen kecukupan gitu ya. Di mana di situ nanti akan ditentukan apakah asesor akan melakukan visitasi secara langsung atau tidak gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang yang termasuk di dalam tahap 4 ini, itu berarti memang sudah masuk ke tahap langkah ketiga, artinya memang sudah diputuskan untuk benar-benar dikunjungin, atau masih menunggu dari asesor untuk melakukan tahap kedua untuk asesmen kecukupan sasaran tadi? Untuk yang itu Bu langsung jawab ya Bu ya. Nggih, monggo. Itu nanti ini kan tahap 1 sosialisasi, tahap 2 nanti asesmen kecukupan. Nah, nanti asesor yang akan berkunjung ke sekolah Ibu, nanti itu yang ini menilai apakah layak atau tidak. Kalau layak lanjut. Jadi dari 24 ini belum Pak, belum ada ini. Jadi nanti setelah ada asesmen kecukupan baru nanti Bapak Ibu akan diberitahu layak atau tidaknya kan itu loh. Kalau yang tidak layak kekurangannya apa nanti bisa ditambahkan itu loh. Tapi selama berarti ini ada gimana Ibu? Berarti ada kemungkinan yang sekolah-sekolah yang sekarang dimasukkan dalam surat yang tahap keempat itu ada kemungkinan memang betul-betul nanti divisitasi, ada kemungkinan juga untuk tidak divisitasi. Begitukah Pak? Ya, iya. Tetapi umumnya Bu yang melalui tahap ini semuanya sudah lolos. Umumnya selama yang kemarin yang tahap 1, 2, 3 begitu semua. Mudah-mudahan yang ini juga iya. Ini karena memang kemarin masih ada satu yang masih belum selesai ngisinya, yaitu yang tadi yang dipanggil oleh Pak Ketua tadi, yang Lukman Hakim kah? Jadi itu loh. Itu kemarin belum enggak tahu sekarang sudah atau belum. Nah, nanti asesor di tahap 2 nanti akan melakukan assessment itu. Jika nanti sekolah itu masih ada kekurangan akan diberitahu kurangnya apa, masih bisa enggak. Tetapi Bapak Ibu enggak usah khawatir ya. Jadi ini nanti ini masih belum tentu itu. Tapi ini sudah 99,99 itu iya. Kalau ini. Tapi itu tahapannya nanti kalau ada kurang biasanya kurang dikit aja jadi tambahkan. Begitu Bu. Berarti nanti enggak mendadak ya Pak ya? Berarti nanti kami ada persiapan kan ya. Masih ada dalam waktu maksimal dekat tanggal berapa? Ya. Informasinya maksimal tanggal. Nah, belum ini kan belum laksanakan nanti tahapan jadwalnya kan sudah dibuat nanti Pak Rofik itu nanti. Nah, silakan Pak Rofik. Ya, makasih. Tambahkan. Makasih Pak Koko. Oke. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya mungkin tadi hanya tidak bisa mengikuti dari awal karena memang
bersama ada kegiatan juga. Ya, Bapak Ibu, jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan jadwal dan tahapan. Kita hari ini memang sosialisasi untuk tahap yang keempat. Kemudian sekolah-sekolah Bapak Ibu masih diberi kesempatan jika ingin melakukan perbaikan dokumen maupun juga dia ya, mudah-mudahan di Sispena masih bisa. Tapi intinya ada persiapan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sampai tanggal 1 Oktober. Sampai 1 Oktober. Lalu setelah itu tanggal 3 Oktober sampai tanggal 3 hari ya, tanggal 3, 4, 5 Oktober itu kita akan melaksanakan asesmen kecukupan. Di mana asesmen kecukupan ini memang mengecek berbagai persyaratan yang sudah diunggah oleh sekolah. Di antaranya 3 surat yang pertama ya, kecuali untuk sekolah yang baru ya, yaitu surat pengajuan, kemudian sertifikat akreditasi yang sebelumnya, kemudian juga SK pendirian ataupun juga izin operasional ya. Nah, kemudian juga akan dilakukan pengecekan kembali oleh asesor mengenai IPM, IPR maupun apakah ada butir yang belum diisi dari sekolah ya. Begitu juga dengan dokumen ya Bapak Ibu ya. Nah, rata-rata 80% ke atas itu sudah mengisi. Kalau dia sudah diisi semua, kita sudah melakukan pengecekan sebetulnya, dan juga unggahan dokumen itu kurang lebih sekitar 80% ke atas ya. Nah, bahkan banyak sekali yang 100% sebetulnya sudah masukkan. Jadi kemungkinan untuk tidak di approval oleh nantinya pada saat asesmen kecukupan sangat kecil sekali sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu dari tanggal 3 itu juga asesor akan mulai menghubungi sekolah-sekolah Bapak Ibu ya, untuk berkomunikasi menentukan jadwal. Jadwalnya sendiri kita berikan range-nya di antara tanggal 10 sampai 22 Oktober, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kukuh. Nah, asesor akan berkomunikasi dengan sekolah untuk memastikan menyepakati bersama tanggal berapa sih asesor bisa datang ke sekolah. Dan ini hasil kesepakatan bersama antara sekolah dengan asesor. Karena memang kami tidak menentukan langsung jadwal tanggal pastinya, misalkan tanggal 10 sampai tanggal 10-11 untuk sekolah A, sekolah B, dan seterusnya. Karena memang mengingat asesor dan sekolah tentu juga harus bersepakat tanggalnya. Dan asesor ini kan juga dari berbagai macam profesi di kependidikan ya, ada yang dari dosen, ada yang dari Widya Iswara, ada yang dari pengawas ya, sehingga tentu penyesuaian jadwal ini perlu ya, dan itu disepakati oleh sama-sama oleh sekolah dan asesor. Dan itu range-nya di antara tanggal 10 sampai 22. Seandainya nanti disepakati tanggal 12-13 ya sudah, nanti akan dilaporkan ke kantor BAN oleh asesor ya. Jadi nanti ditunggu saja Bapak Ibu, asesor akan menghubungi di antara tanggal 3 sampai tanggal 8. Dan saat ini sampai tanggal 1 Bapak Ibu masih bisa melakukan persiapan-persiapan, perbaikan dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah divisitasi nantinya kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya validasi ya. Hasil verifikasi, kemudian juga verifikasi yang itu nanti di internal BAN bersama-sama dengan asesor dan juga BAN SM pusatnya. Nah, jadi untuk sekolah yang penting diketahui adalah mulai dari tanggal sekarang sampai tanggal 1 itu adalah Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu tanggal 3 sampai tanggal 8 nanti akan ada komunikasi asesor dengan sekolah untuk menentukan jadwal. Lalu visitasinya sendiri di antara tanggal 10 sampai tanggal 22. Nah, itu yang penting diketahui oleh semua sekolah ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jadwal ini, dan insya Allah sih hampir dipastikan sekolah-sekolah yang masuk di dalam kuota
49 sekolah di tahap keempat ini dari sisi data, dokumen, dan kesiapan yang sudah kami data di Sispena itu hampir bisa dipastikan akan divisitasi oleh asesor. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan Pak Kukuh. Saya kembalikan mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Hamsina. Silakan Bu Hamsina. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Baik, Pak Nambahkan Kukuh. dikit lagi Mbak. Silakan Pak Kukuh. Ini tadi jadi kan saya nayangkan gambar kalungan bunga sama itu ya tari-tarian ya. Ya sebaiknya nanti ketika pertemuan awal jadi tidak usah lah jadi ini. Soalnya pernah ada pengalaman juga tari-tariannya panjang, muridnya dijejer di depan sehingga penghormatan kepada asesor panjang. Tidak usah, jadi biar aja jadi alamiah, jadi natural, jadi kalau proses belajar berlangsung ya berlangsung. Jadi tidak usah penyambutan yang ini. Kemudian ketika dengan asesor, kalau menjamu juga jangan yang jangan ini loh. Jadi ini. Jangan yang berlebihan karena mentang-mentang terus ini dibawa ke mana, ke restoran atau kemana. Jadi yang ini aja. Jadi karena supaya nanti ya jadi tidak mempengaruhi aktivitas tadi. Jadi inilah jadi saja. Jadi gitu tambahannya. Jadi ini ya. Jadi tari-tarian yang macam-macam enggak usah lah jadi ditampilkan sebagai pembukaan. Jadi ini karena itu juga ini. Jadi nanti tampilkan. Jadi udah Bapak sampaikan, jadi nanti tampilkan aja, jadi dokumennya kan ada, jadi nanti asesor akan bisa ini ditambah dengan wawancara ataupun telah. Itu saja Mbak Tini tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kukuh. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Rafiq sebelum ditutup oleh Pak Ketua atau Mas Wawan? Apabila ada kesulitan Bapak Ibu, misalkan tadi seperti ini, pengisian kartu kendali, hal-hal yang terkait Sispena ya bisa nanti kontak ke Mas Wawan atau Mas Adit di tim IT. Di grup Bapak Ibu semua kan sudah masuk di grup juga ya, nanti bisa komunikasi juga di grup. Dari saya. Terima kasih Pak Rafiq. Mas Wawan, apakah masih ada tambahan? Mantap. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya, sesi penutupan, sebelum acara tutup, kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang mengisi daftar hadir, terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sesi penutupan yang akan ditutup oleh Ketua Ban SM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Abdul Hadi MM. Kepada Bapak Abdul Hadi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tini, suara saya bisa ditangkap ya? Bisa Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, saya bergembira sekali dinamika dari diskusi kita pada sore hari ini menunjukkan bahwa kesiapan dan antusias Bapak dan Ibu untuk divisitasi para asesor kami telah siap. Pertama, saya hanya menekankan kembali persiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada dan jangan berlebihan seperti pesan Pak Kukuh tadi ya. Biasa sajalah ya, natural saja kehadiran asesor. Ya samalah kalau kehadiran tamu begitu ya. Jadi natural saja, tidak usah digelarkan karpet merah terus segala macam, tidak usah ya. Tapi ya jangan, Pak Ade nggak boleh begitu, maka nggak tak kasih minum loh. Jangan begitu sebagai orang Timur kalau minum ya biasalah yang gitu ya. Jadi ini benar-benar kita tekankan
pesan moral ini, karena ini memang salah satu dari ketika kita dalam melaksanakan visitasi pelaksanaan akreditasi. Terus yang kedua saya sampaikan juga, silakan persiapkan dengan sebaiknya komunikasi. Yang namanya asesmen kecukupan tadi saya tangkap, asesmen kecukupan itu nanti ranahnya asesor Bunda ya, yang tanya belum berkunjung ke sekolah, hanya komunikasi antar sekolah dan antar di asesmen, setelah asesmen kecukupan nanti sekolah akan menghubungi Ibu kapan jadwal visitasi atas dasar kesepakatan berdua, maksud saya sekolah dan asesor, untuk dilaksanakan pada perentangan itu. Dan waktu 5 jam itu adalah minimal ya, itu minimal. Bisa saja baik Pak Hugo, Pak Robert maupun saya pada waktu jadi asesor itu bahkan lebih dari itu. Dan sangat impossible kalau ada asesor menyelesaikan 1 hari, ya itu enggak benar, itu asesor yang enggak benar. Silakan dicatat dalam kartu kendali yang aneh-aneh begitu. Yang terakhir, selamat bertugas, selamat menyiapkan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan mendapatkan peringkat yang terbaik bagi sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada para sahabat kami yang di PAN-SM maupun staf kami yang di PAN-SM, dan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat bertugas, selamat mengemban amanah kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan serta keridhaan-Nya pada kita semuanya, dan dicatatnya sebagai ibadah kepada Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi yang telah menyampaikan penutupan. Baik Bapak dan Ibu serta para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Suhartini mewakili segenap kepanitiaan yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kami juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.